Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kawan Sporteman bersama saya Mas Budi. Nah, apa kabar kalian di hari ini, di hari Jumat ya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa semoga kalian dalam aktivitas ngebit di hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan hasil yang baik dan pastinya berkah barokah, dan di hari-hari selanjutnya juga diberi kemudahan dan kelancaran ya teman-teman ya. Bagi yang masih mengalami delay lock order dan sulit mendapatkan order, saya doakan semoga kalian cepat ketemu caranya, ritmenya untuk akun kalian masing-masing ya teman-teman ya. Mau share pendapatan saya di pendapatan di hari Kamis dan hari ini di hari Jumat ya teman-teman. Sebetulnya saya ada di mana waktu on beatnya itu ada yang namanya delay gitu, masih ada teman-teman. Namanya akun belum gacor ya, akun saya mah belum gacor. Kalau gacor di mana aja, waktu kapan aja pasti ditembakin orderan ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk apa sih yang bakal saya sampaikan untuk teman-teman semua di video kali ini. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Atau kalian baru berkunjung, silahkan subscribe dulu. Dan kalian yang udah sering nonton video saya, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan dengan video kali ini kalian berubah pikiran atau bersedia men-subscribe channel ini, karena subscribe kalian itu benar-benar berarti sekali buat saya ya teman-teman ya. Itu saya sangat termotivasi karena dukungan kalian semua. Dan itu bukannya omong kosong ya teman-teman ya. Dari saya mulai upload itu saat gagu-gagunya, saat anyap-anyapnya sulit sekali dapat order. Bahkan di spot sekaliber Bangga 2 pun itu masih kesulitan. Itu akun saya bener-bener ya, bayangin di Bangga 2 itu susah juga dapat order. Tapi berkat support dan dukungan kalian, dan kalian berbagi pengalaman di kolom komentar, saya terus termotivasi untuk mengupload video-video untuk memberikan pengalaman saya, dan insya Allah dapat dijadikan motivasi juga untuk kalian saat mengalami kendala dalam menunggu order. Nah itu kan saya alami juga. Saya bukannya mengupload video saat lancar-lancar atau aja, saya bener-bener memulai channel ini dari momen dimana akun saya ini mengalami yang namanya lock order atau delay atau sulit mendapatkan order ya teman-teman ya, hingga mencapai, maksudnya sampai ketemu ritmenya itu dengan cara sendiri gitu teman-teman ya. Karena yang tahu karakter atau kebiasaan akun kita itu ya kita sendiri. Tapi alangkah ada baiknya juga teman-teman juga bisa mendengarkan pendapat atau saran dari teman-teman kalian di sekitaran kalian atau di basecamp tempat tongkrongan. Itu kalau menurut kalian relevan, sesuai, silahkan dipraktekin aja teman-temannya. Tapi sekali lagi, karakter akun kita itu yang tahu kita sendiri. Kayak saya nih, misalkan kemarin akun saya kan basicnya itu gosen ya teman-teman ya. Basicnya gosen ya, itu bertahun-tahun, 3 tahun kebelakangan atau bahkan hampir 4 tahun ya, itu saya dominan gosen teman-teman ya, selalu ngambil gosen. Saya nggak mau yang lain, itu goret sampai GoFood atau GoFood itu saya paling anti sebetulnya food itu. Karena ya alasan saya ya banyak gitu, karena GoFood itu pendapatannya agak lama ya, maksudnya ngumpulinnya begel menurut saya ya. Mungkin teman-teman kalau emang nyamannya di food, silahkan. Food itu hanya
flashback aja ini mah saya gitu. Nah sekarang akun saya jadi apa sih bang gitu, maksudnya akun abang jadi apa sih. Nah kemarin kan di video-video sebelumnya udah pernah saya upload ya teman-teman ya, itu akun saya ini sekarang jadi dominan goret teman-teman. Bahkan di 3 hari terakhir ini akun saya hampir nggak ada yang lain gitu, maksudnya teman-teman. Kalau Gomart atau Gosop sih pasti ada ya, semua pemain prioritas pun ada selalu. Cuman ini nggak masuk Gosen atau Food itu nggak teman-teman ya. Hampir itu paling sehari sekali, terus kadang besoknya enggak gitu teman-teman. Itu akun saya sekarang cenderung ke goret. Cuman begini teman-teman, akun saya ini kan masih tahap recovery ya dari anyep kemarin itu yang di pertengahan Januari itu. Saya nggak anggap akun saya ini udah gacor, enggak ya. Kenapa begitu saya teman-teman, saya nggak pernah mau menganggap akun saya ini gacor. Kenapa? Karena saya setiap hari saya pasti kan mencari nafkah ya teman-teman ya, untuk keluarga. Kalau saya menganggap akun saya gacor, khawatir saya nanti takabur atau balik lagi ke apa namanya, atau kumat lagi seperti dulu, seperti zamannya sebelum sistem suspend atau sebelum kena anyep ya teman-teman ya. Mudah nyortir, mudah maksudnya pilih-pilih order gitu ya. Saya nerapin hal semacam itu karena akun saya ini belum gacor. Saya nggak mau nganggap akun saya itu gacor ya, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kalau saya menganggap akun gacor nanti ya jatuhnya takabur atau lupa diri lah, anggaplah gitu ya. Kamu kemarin udah anyep terus dikasih gacor terus cuma mena gitu, sekarang seenaknya. Saya nggak mau kayak gitu ya teman-teman ya. Normal aja biar tetap terus berjuang gitu teman-teman ya, tetap berjuang dan terus menjaga akunnya ini nggak rusak teman-teman ya. Nah ini akun saya ini udah sampai di titik performanya 92% ya. Saya kadang masih cancel, cuman karena alasan yang bener-bener yang nggak memungkinkan ya. Misalkan kayak jarak jemputnya jauh 3 kilo lebih, itu pasti saya cancel. Kayak tadi tuh ada satu Gosok saya di Polda tapi dapatnya di Ben Hill, itu muter kan jauh ya teman-teman ya. Itu di bundaran Balai Sarbini itu kan, atau bundaran apa namanya, Simpang Semanggi itu ya. Itu kan nggak mungkin lewat situ, kalau dari arah Polda itu jauh. Kalau mau kan muter dulu ke bundaran Senayan itu ya, yang ada apa pancuran ini air mancur itu ya. Itu kan jauh, saya cancel aja. Itu kayak gitu teman-teman. Kalau saya bukan berarti menjaga akun 100%, enggak. Saya enggak bilang harus menjaga akun itu harus 100%, enggak. Menjaga akun itu ya sewajarnya aja ya. Kalau ada kendala semacam itu kalian silakan cancel aja. Itu bisa merugikan diri kalian sendiri, maksudnya itu udah pasti bensin ya yang dikorbanin kalau terlalu jauh. Itu sih saya nggak nyaranin buat selalu 100%. Kalau 100% bagus, kalau titik penjemputannya deket pasti saya sikat terus, saya gas pokoknya mau kemana pun. Tadi pun saya dapat dari Polda ke Kalibata alah berlawanan dari spot saya biasa bermain atau nongkrong, itu saya ambil ya. Begitu di Kalibata langsung dikasih lagi ke arah Kembangan ya teman-teman. Nah itu gini teman-teman, goret ini menurut saya keunggulannya begini teman-teman. Kalau kita akunnya udah mulai normal, mulai lancar, itu selama performa kita ini cukup baik di atas 90 atau di atas 80 itu masih aman teman-teman. Kita mau nongkrong dimanapun sebetulnya masih terus dikasih gitu. Bahkan spot yang kita anggap dulu nggak potensial, begitu kita udah main goret ini jadi potensial gitu teman-teman. Malah justru dapat orderan yang biasa kita nggak dapat orderan, terus dapat orderan gitu yang menjadi momok. Misalkan kayak saya ini dulu pemain Gosen, kalau ke selatan kan itu saya sebetulnya
bukan strategi saya. Kalau ke selatan itu saya hindari, Jakarta Selatan maksudnya gitu teman-teman ya. Nah begitu saya udah mulai berubah akunnya jadi Goret ini berbeda teman-teman. Saya di Kalibata pun dikasih, saya bermain di Cilandak, maksudnya diarahin ke Cilandak itu dikasih terus teman-teman Goret bener. Cuman ini teman-teman pasti ada plus minusnya ya, namanya adalah semua layanan itu ada plus minusnya. Cuman saya ngambil kesimpulannya ini Goret ini lebih stabil, lebih saya rekomendasiin deh buat kalian yang sebelumnya main di luar layanan tersebut ya. Itu anak saya teman-teman, anak saya nomor 1 namanya Mas Ardan. Assalamualaikum begitu coba. Assalamualaikum. Mukanya nggak kelihatan. Mukanya aku potong. Nah begitu teman-teman ya, Goret keunggulannya begitu. Nah keunggulan Goret selain itu, selain orderannya lebih merata, hampir seluruh spot itu hampir ada semua ya, tapi tergantung jam juga teman-teman. Kalau agak siang, kalau di daerah-daerah pinggiran itu agak sulit gitu, kecuali di daerah spot ramai daerah yang sibuk, lebih sibuk kayak Jakarta gitu ya. Kalau pinggiran, kalau udah jam 9 sampai jam 1 itu agak sulit. Nah kemudian mulai banyakkan lagi itu jam sekitar jam 2 atau jam anak pulang sekolah, anak-anak pulang sekolah ya teman-teman ya. Nah itu keunggulan Goret teman-teman ya kalau di daerah potensial. Nah itu pendapatannya malah cenderung lebih cepat teman-teman. Nah kenapa saya bilang lebih cepat? Nah ini udah berapa minggu kebelakangan ini kan saya selalu keluar pagi ya. Saya usahain keluar pagi, bahkan habis sholat subuh tuh langsung keluar, langsung onin gitu ya. Itu potensi pendapatannya lebih cepat. Dari saya rata-rata jam 9 itu udah dapat 150.000. Bahkan tadi pun kalau nggak di-delay sedikit pun, maksudnya tadi agak ke-delay sebetulnya, agak ke-delay ya, tapi itu dapat hampir 200 sebelum Jumatan itu teman-teman, hampir 200 gitu. Itu nggak pernah saya alamin saat akun saya itu banyak masuk orderan gosen, nggak pernah ngalamin. Ini begitu masuk Goret ini alhamdulillah teman-teman, dan begitu udah masuk jam 2 atau jam 1 itu udah lebih dari 200. Bahkan saya pernah jam 1 itu udah 300.000 gitu teman-teman, habis zuhur itu. Bahkan pernah habis sholat Jumat itu yang minggu lalu itu 300 teman-teman, padahal potong sholat Jumat itu 1 jam ya, itu ya istirahatnya lebih lama 1 jam, itu 300 loh bener-bener. Kalau di tiktokinnya jauh ini saya justru malah kalau pemain Goret mayoritas itu kebanyakan senang main jarak pendek. Kalau saya sih sebenarnya lebih senang jarak jauh, langsung gitu set ya, lebih sat gitu ya. Kayak misalkan Argo 40.000 ya, emang basicnya saya kan pemain gosen, jadinya senangnya jauh gitu teman-teman. Cuman ya itu ke pantat itu berasa panas gitu ya, itu aja kendalanya. Tapi masalah pendapatan itu boleh banget teman-teman, worth it sekali teman-teman. Kalau yang udah terlalu lama di gosen atau sekarang ngalamin siklus delay itu, silahkan kalian begitu masuk Goret kalian ambil dulu, kalian ambil. Nah begitu di hari berikutnya dapat lagi 1 atau 2 atau bahkan 3, itu besoknya kalian boleh langsung keluar pagi, pagi sekali ya, habis subuh, seperti yang saya lakuin gitu teman-teman. Langsung keluar subuh itu buat recovery akun kalian itu jauh lebih cepat teman-teman kalau udah masuk Goret gitu ya. Nah kalau kalian yang masih terperangkap sama pemikiran atau mindset semacam saya nggak mau main yang lain-lain, itu ya susah sih emang dasarnya. Kalau udah kayak gitu susah dirubah, itu susah ya. Nah ini anak saya yang kedua nih teman-teman, namanya Muhammad Soki. Mau ikut ngevlog ya dek? Iya. Oh ya itu teman-teman, yang begitu kalian masuk Goret silakan keluar pagi. Tapi kalau kalian masih belum masuk Goret atau baru 1 sehari, itu saya saranin jangan dulu. Kalian tunggu sampai 2 atau 3 orderan setiap harinya,
2 atau 3 hari itu kalian berturut-turut dapat goret. Nah, ke hari keempatnya itu langsung kalian keluar pagi. Itu saya saranin, itu sangat membantu buat mempercepat akun kalian kembali normal gitu teman-teman ya. Pendapatan yang penting ya. Nah, tapi bagi kalian yang kalau masih yang kekeh buat main satu layanan, ya itu mindsetnya harus dirubah dulu gitu maksudnya. Kalau mindset kalian masih semacam itu, mau merubah pendapatan itu ya sulit gitu. Seperti yang saya bilang, kalau kita mau memperbaiki akun itu kan harus harus ngakuin dulu kesalahan kita apa. Nah, ini sama juga teman-teman, kayak kita mau ngerubah pola ngebit kita, pola orderan kita yang bakal kita ambil, kita harus juga rubah dasarnya, akarnya harus kita yang rubah, bukan orang lain yang rubah ya. Orang lain hanya menyarankan, hanya merekomendasikan, ini lo begini-gini, ini kamu gini-gini, saya saranin begini-gini ya gitu. Tapi kembali lagi ke diri kalian atau mindset, cara pola pikir kalian gitu ya. Apalagi yang pemain food itu agak sulit sebetulnya. Dari sekian jenis layanan atau pemain food goret itu agak sulit pemain food gitu teman-teman. Itu lebih sulit buat keluar dari zonanya yang saya bilang sebetulnya udah di video saya sebelumnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Bagi kalian yang pengen beralih ke layanan lain atau mencoba, atau udah nggak tahan nih bang gitu, maksudnya pendapatan saya segini-gini aja gitu, maksudnya susah banget nih bang, dapat 100.000 itu susah banget gitu, sampai seharian, bahkan sampai malam gitu ya teman-teman ya, dari pagi sampai malam susah. Nah, ini saya saranin buat ngelakuin hal yang tadi ya teman-teman ya, beralih ke atau ngambil dulu orderan yang selain kalian biasa jalanin gitu. Nah, itu sangat berpengaruh teman-teman, kecuali mindset kalian emang maunya di situ-situ aja ya, kalian terima apa adanya aja, terima nasib lah dalam bahasa ininya, gampangnya. Nah, kalian juga harus perhatiin teman-teman ya, setiap spot itu pastian kalian punya insting dan feeling sendiri, udah terbentuk itu dari kebiasaan kalian. Itu pasti tahu kalian spot potensial orderan itu di mana aja, pasti kalian udah paham lah ya. Apalagi yang udah lebih dari 2 tahun, kalian udah tahu di mana spot-spot yang banyak orderan, khususnya di daerah Jakarta, Tangerang ya. Nah, itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, buat saya rekomendasiin, saya saranin. Kalau video ini bermanfaat, alhamdulillah. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, silakan saya minta maaf ya teman-teman ya. Karena di sini sekali lagi saya bukan merasa paling jago, bukan merasa paling senior, atau saya mah masih baru pemula, baru 4 tahun ngojek ya, di Gojek 4 tahun, belum apa-apa dibanding mitra-mitra yang dari 2015 atau 2015an atau 2000 bahkan 2014 itu ya. Ya saya mah bukan, maksudnya ini berdasarkan pengalaman aja, ini situasi terbaru berdasarkan updatean dari sistem Gojeknya semacam ini. Nah, satu lagi teman-teman, kalian itu harus tetap jaga performa teman-teman ya. Di sistem sekarang ini benar-benar sangat penting teman-teman. Karena kenapa jaga performa itu sangat penting? Saya selalu masih jaga performa teman-teman, meskipun di beberapa hari kemarin, di hari Rabu itu agak sulit, agak kedelay, tapi masih dapat lah 150 lebih gitu kan. Besoknya itu nggak anjlok teman-teman, nggak jatuh, bahkan malah naik. Itu kemarin saya bisa dapat 260-an gitu, 260 ribuan. Nanti screen recordernya nanti saya tampilin di akhir video ini ya teman-teman ya. Itu bisa malah naik gitu, karena saya jaga performanya gitu, nggak banyak cancel atau nyortir. Beda lagi kalau kita misalkan banyak-banyak nyortir, biasanya agak jatuh gitu. Kadang-kadang sistem sekarang itu nggak bisa ditebak teman-teman ya, nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa mencegahnya atau bisa
mengatasinya dengan cara semacam itu, menjaga performa akun kita gitu. Minimal jangan sampai di bawah 80% nih performa dalamnya ya, yang ada di fitur profil itu ya. Itu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada nilai motivasinya buat kalian semua. Oke, sekali lagi kalian yang masih belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe dulu. Dan bagi kalian yang selalu menonton video saya dan sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian dan motivasi dari kalian juga. Kita sama-sama saling memotivasi ya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya tampilin screen recorder aja, dan sebelumnya saya undur diri ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung masuk ke screen recorder ya. Nah, ini pendapatan saya di hari ini ya teman-teman ya. 217.009 orderan. Ini tadi saya sampai jam 14.12 terakhir orderannya ya. Saya selesaiin. Nah, ini orderan pertama ini jam 5.11 atau jam 5:11. Nah, ini argonya langsung kakap teman-teman ya. Alhamdulillah, ini langsung ke Kebayoran, Taman Brawijaya yang arah Prapanca itu ya teman-teman ya. Prapanca Jakarta Selatan. Nah, kemudian ini akun saya cenderung argonya nanggung-nanggung ya, nggak ada argo cerek tuh ya. Ini saya batalin satu karena tadi yang saya bilang jemputnya terlalu jauh. Nah, ini orderan terakhir ya teman-teman ya. Maksudnya ini orderan terakhir nih jam 14.000, jam 14.12 saya pulang karena order ya, maksudnya HP saya udah lowbat. Ya. Itu order kakap. Nah, ada harga kakap nih 46.000 dari Kalibata yang saya bilang tadi. Itu nih di hari ini ya teman-teman ya, di hari Jumat pendapatan saya 9 order 217. Nah, kemarin ini saya dapat 12 orderan ya teman-teman, 264.000. Nggak ada yang saya cancel. Nah, ini orderan pertama itu jam 6. Saya agak persiapannya agak lama, jadi agak siangan dikit tuh. Jam 5.56, hampir jam 6 ya teman-teman ya. Terus nih tuh argonya ya begini ya teman-teman ya, 14.016 ya, namanya masih recovery ya. Yang penting lancar dulu. Nah, ini ada yang pendek nih, cuman satu. Nah, nih dan 2 nih. Nah, ini di sini saya sempet dapat gosen ternyata ya. Ini saya bawa juga. Ini jam 9.41 ini saya dari Sudirman langsung pulang nih teman-teman ya. Jam 9 karena motor mau dipakai si istri. Nah, terus saya lanjut lagi tuh, keluar lagi dari sekitaran rumah di Polris nih. Saya dapat jam 2:10 ya. Terus lanjut terus ya. Sampai terakhir nih teman-teman jam ini nih teman-teman. Wah, kesana mulu. Terakhir jam 18.17 sebelum maghrib nih ya teman-teman ya, atau pas maghrib ya. Nah, terakhir itu saya pulang itu di hari Kamis. Hari Kamis 264.000. Oke, itu screen recorder kali ini untuk pendapatan saya di hari Kamis dan hari Jumat.